Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Olianto, wartawan 7 Jabar. Kali ini saya tepat berada di atas jembatan Talun Cirebon, di mana lokasi jembatan ini merupakan salah satu tempat kejadian perkara kasus Vina dan Eki yang saat ini sedang viral akibat filmnya ditayangkan di layar lebar ya. Seperti teman-teman Tribuners ketahui bahwa lokasi jembatan Talun ini merupakan salah satu lokasi ya yang saat tahun 2016 lalu Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia yang awalnya diduga karena terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tapi setelah polisi menyelidiki dan ditambah adanya fakta-fakta yang mencuat dari keluarga Vina, rekaman Vina yang viral saat itu, ternyata Vina dan Eki dinyatakan meninggal dunia bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan karena menjadi korban geng motor, di mana saat itu Vina dan Eki dikeroyok, dipukuli, dan Vina sempat di ruda paksa begitu oleh para anggota geng motor yang berjumlah 11 orang. Seperti teman-teman Tribuners ketahui ya, bahwa sampai saat ini masih ada 3 pelaku yang belum ketangkap. Salah satunya pelaku utama bernama Egi, dan 2 teman lainnya bernama Andi dan Dani. Sementara 8 pelaku lainnya sudah ditangkap tidak lama setelah kejadian itu, dan 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 yang di bawah umur itu terancam kena vonis 8 tahun. Tribuners, kita lihat ini jembatan yang menjadi titik Vina dan Eki awalnya ditemukan meninggal dunia, yang awalnya diduga karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Lokasinya itu di sebelah sana, sebelah kanan. Ini saya tunjuk ya. Ini di situ ditunjuk, yang saya tunjuk ya, di sana, sekitar sana, yang lokasinya menurun sedikit menurun. Nah, ini yang di sini. Jadi jalur yang arah ke Kecamatan Sumber. Ini lokasinya. Ini saya sedikit mendekat ya ke sana, di mana Vina dan Eki ditemukan meninggal dunia. Nah, ini nih saya zoom ya. Lokasinya di sekitar situ tuh, sekitar di mana ya? Di sini nih. Di sini lokasinya. Ini jembatan ini menghubungkan kota Cirebon dengan Kecamatan Sumber, yang termasuk wilayahnya wilayah Kecamatan Talun. Nih, lihat. Ini merupakan jalur utama, dan di mana tahun 2016 lalu tragedi Vina dan Eki terkuak di sini ya awalnya.
jembatannya. Saat film Vina tayang di layar lebar juga, jembatan ini menjadi salah satu titik syuting film tersebut. Saat itu ketika syuting berlangsung, jalur arah sumber ditutup terlebih dahulu oleh kendaraan untuk melancarkan proses syuting. Inilah ya lokasi jembatannya, kita bisa lihat. Sampai saat ini polisi terus mencari ya, informasi yang saya terima masih mencari 3 pelaku. Dan Tribuners, saya sudah mewawancari kakaknya Vina bernama Marliana. Dia mengaku senang ya ketika mendengar polisi kembali atau mencari 3 pelaku yang dinyatakan membunuh Vina ya. Semoga dengan kembali mencuat, kembali viralnya kasus Vina, polisi berhasil menangkap pelaku. Dan tujuan dari keluarga Vina ya untuk memperbolehkan kisah Vina itu diangkat ke layar lebar juga, salah satu tujuannya itu agar pihak kepolisian tidak diam atau kasus Vina tidak tenggelam, sehingga kembali diusut sehingga tuntas. Demikian ya Tribuners, kembali ya kita ini jembatannya. Tengilnya Ucil, pembunuh Vina Cirebon, mabuk saat jalani persidangan. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, pembunuh Vina Cirebon secara terang-terangan mengaku mabuk parah saat mengikuti sidang. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Selain tingkah tengilnya meski dalam penjara, Ucil juga mengaku jika ia sedang mabuk berat ketika mengikuti jalannya sidang atas kasus pembunuhan Vina Cirebon. Terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil melakukan tindakan paling tak masuk akal pada Vina dan Eki di Cirebon. Tindakan Andika alias Ucil pada Vina dan Eki ini terbilang paling tak masuk akal dibanding 10 pelaku lain. Setelah melakukan tindakan keji dan tak masuk akal, Ucil justru merasa mendapat cobaan dari Tuhan. Samras, yakinlah kalau rencana Allah itu pasti lebih indah. Percayalah setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah air mata pasti ada kebahagiaan, tunjukkan yang sebenar-benarnya ya Allah, amin ya Allah. Wajah tersenyum, tulis Ucil di Facebook pada tanggal 23 Januari tahun 2017. Ucil dan teman-temannya terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang persetubuhan anak. Hakim memvonis Ucil dan Eko dengan hukuman mati. Ucil dan Eko kemudian mengajukan banding atas vonis hukuman mati tersebut. Selama menjalani sidang banding ini, Ucil rupanya dalam kondisi mabuk. Di dalam persidangan abok parah karena stres berat karena hukuman seleher, tulis Ucil. Padahal hukuman tersebut akibat tindakan sadis yang dilakukan pada Eki dan Vina di Cirebon. Dalam isi dakwaan diketahui bahwa Ucil melakukan tindakan sadis, mulai dari memukul leher Eki menggunakan bambu di jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Tak habis sampai di situ saja, Ucil kembali memukul Eki saat di lahan kosong depan SMPN 11 Cirebon. Setelah teman-temannya menyiksa Eki, Ucil kemudian menusuk dada kanan korban menggunakan samurai panjang. Ucil lantas memukul Vina. Saat Vina pingsan, Ucil bersama 2 orang lainnya memindahkan tubuhnya ke samping jasad. Di sanalah Ucil bersama menyetubuhi Vina secara bergilir. Setelah meruda paksa,
Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andikan merupakan anak